Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi meet meeting kalau saya kira lagi lama Harani and today setelah aku ngejelasin banyak banget fitur-fitur dan sampailah ke SKL terakhir yaitu jadwal sholat. Nah, kita buat pertama langsung aja ke XML-nya. Nah, di XML kita buat semuanya kita pakai scroll view dulu. Pakai scroll view, iya bener biar bisa di scroll. Terus di dalamnya ada constraint layout biar tampilannya jadi lebih responsif, dan juga ada toolbar. Nah, toolbar ini ya kayak kemarin-kemarin lah ya, kayaknya udah sering banget nih dijelasin entah sama teman-temanku yang ada di channel ini atau sama aku sendiri di video sebelumnya. Nah, terus di dalamnya toolbar, setelahnya toolbar ada image view. Nah, image view ini buat gambar di belakang sini yang ada awan-awannya ini. Oke. Setelah itu ada text view date tray, jadi dia tuh buat nanti masukin hari, tanggal, sama bulan. Terus di sini ada tempat, ini sama aja ada tempat juga. Di sini juga ada image view buat nadain lokasi. Terus terus ini ada coach layout warna putih yang diisi sama text view. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 text view, tapi sebenarnya imsak ini nggak dipakai, jadi kita langsung ke subuh. Terus ini tentunya biasanya pakai popping. Terus nggak cuma ada 7, kita juga di sini ada 14 juga, karena buat 0 ini buat jam-jamnya. Jadi jam dia ini jam jadwal sholatnya. Jadi isya itu kapan, maghrib itu kapan, asar itu kapan, zuhur itu kapan, terbit itu kapan, subuh itu kapan. Terus di sebelahnya juga ada simbol alarm atau simbol jam buat jadi tunjuk buat user kalau misalnya ini tuh jamnya. Oke, setelah itu juga di sini juga ada progress bar. Jadi dia itu buat nunjukin kalau misalnya datanya belum didapat, dia kan bakal loading. Nah, yang nunjukin loadingnya itu progress barnya. Oke, kalau misalnya kita udah dari XML menu jadwal sholat, kita sekarang pergi ke mana ya tadi? Kelas jadwal sholat. Ini ya Allah Akbar. Nah, terus yang pertama di sini kita di sini namanya kita pakai binding yang berfungsi sebagai pengganti find view by ID, sehingga kalau misalnya kita pakai binding nih, kita nggak perlu lagi tuh buat lagi pakai find view by ID karena dia udah, kalau misalnya kita pakai binding, kita udah bisa langsung otomatis manggil ID-nya. Setelah itu kita di sini ada super on key save instance state, terus ada binding sama dengan activity menu jadwal sholat binding dot inflate layout inflator. Terus di bawahnya ada full view sama dengan binding root. Ada variable view di sini. Terus ada set content view sama set super action bar. Terus ini juga toolbar menu jadwal sholat. Nah, dari XML di sini. Terus di sini ada init view. Nah, di sini tuh ada di bawah sini. Ini file C. Sebenarnya dia namanya nggak ada kata khusus dari C-nya, dia biar singkat aja. Terus ini tuh gunanya buat ngambil waktu sekarang. Nah, ini format buat waktu saat ini, yang ini. Itu E untuk hari, D untuk tanggal, dan M buat bulan. Nah, kalau misalnya ini dia tuh gunanya buat nampung data atau data yang udah diformat. Jadi data yang diformat tuh ditampungnya di sini. Terus buat nampilin data yang udah ditampung sama diformat, ini codingannya. Dan kita lanjut ke init get data jadwal sholat. Di sini kita buat function namanya init get data jadwal sholat. Init di sini tuh kayak dia tuh akronim, bukan akronim juga sih. Dia singkatan dari initialize, jadi buat nge-initialize. Nah, ini gunanya buat ngedapetin data jadwal sholat. Nah, habis itu di sini dia ada functionnya, ada functionnya. Nah, kalau misalnya ini ada F. Nah, kalau ini nggak jauh beda sama yang di atas, yang ini sama yang DF ini nggak jauh beda sama yang di atas. Nah, bedanya dia tuh
Kalau yang tadi hari, tanggal, bulan, kalau misalnya ini tahun, bulan, dan hari gitu. Terus di sini ada assign HTTP client, yaitu adalah function bawaan dari library yang berfungsi biar kita bisa bisa mengakses di kelas HTTP. Dan ini udah bawain library alias sudah bawain dari Android Studio-nya. Terus di sini ada URL, ini bukan URL apa-apa, ini URL API as known as Application Programming Interface, dan isinya bukan data yang kita masukin, soalnya karena kalau misalnya kita masukin manual, nanti dia nggak bisa hubungin sama waktu di kehidupan nyata. Nah, dia itu isinya ini. Oke, kurang lebih kayak gitu. Setelah itu di sini ada get yang berfungsi buat dapetin data dari API. And then di sini kalau misalnya kita udah sukses itu ini codingannya, misalnya datanya udah sukses gitu. Terus di sini ada codingan buat nyeting progress bar. Terus ini kita pakai binding pb jadwal itu progress bar jadwal sholat, dia tuh ada di XML di sini, tuh dapetnya di sini. And then visibility-nya dia view-nya invisible, jadi harusnya dia nggak kelihatan. Cuman karena kita lagi ada di XML yang tadi, jadi dia tuh masih kelihatan. Kalau misalnya full respon body, dia itu berfungsi buat ngasih objek respon. Maksudnya berfungsi buat bikin objek respon. Terus di sini ada try yang berfungsi buat coba datanya apakah berhasil atau enggak. Di sini ada for variable respon object sama JSON object response. Terus ada for items respon object dot get JSON array. Terus ada variable jadwal items get JSON object. Terus di log day itu ada jadwal activity, terus message-nya on success. Ini tag, terus ini MSG itu bukan yang micin-micin itu, ini MS. Iya, bukan micin-micin gitu, ini message, kepanjangan dari message. Dan ini dibuat tampilan waktu jadwal sholat pada text view dari server yang didapat dari API. Nah, ini dia juga udah dihubungin sama API-nya yang tadi. Sebentar. Nah, ini dia tuh udah ngehubungin sama ini tuh. Dia udah dihubungin sama API-nya yang di sini. Nah, ini. Setelah itu ini kalau misalnya datanya error, dia bakal nangkep errornya, nama catch. Di sini ada catch. Dia kalau misalnya datanya error, dia bakal nangkep errornya biar aplikasinya nggak force close. And then di sini ada attack error, terus message-nya unsuccess message gitu. Terus kalau misalnya ini kita misalnya datanya gagal di request dan nggak nampilin jadwal sholatnya, ini codingannya. Dan terus ini juga codingan buat nyeting progress bar alias ini progress bar. Terus ini kurang lebih sama kayak yang di atas, jadi nggak ada bedanya. Nah, terus kalau misalnya kita error, kita tuh ngeluarin error message dan berbagai macam errornya, misalnya kayak misalnya nih 401 kalau misalnya salah masukin OSN atau PW ketika belum mendaftar di website tersebut. Terus 403 kalau misalnya ada kesalahan permission saat mengakses alamat sebuah website. Terus yang ini ada 404, ini kalau misalnya salah masukin URL. Terus yang terakhir di sini ada tools sebagai warning yang bakal keluar. Terus nanti warning ini bakal pendek karena kita pakai line short di sini. Kalau misalnya warningnya karena dia tuh istilahnya dia bakal jadi nge-wrap tulisannya terus ya gitu. Kalau misalnya dia long, dia bakal jadiin errornya jadi tulisannya panjang gitu. Terus yang terakhir ada override unoption item selected, dia tuh gunanya buat bikin toggle back yang kayak teman-teman udah aku jelasin di channel ini, juga sama aku udah pernah jelasin di my previous video. And then just that. Karena menuju ke sholat activity, XML-nya sama codingannya cuma satu, jadi videonya jadinya nggak terlalu panjang. Thanks for your nice attention everyone, and thanks for watching until this second. Maaf apabila banyak kekurangan.
Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.